Jadi ini kan kemarin sudah belajar tentang molekular biologi gitu ya. Nah ini tuh tahapan sebelumnya gitu. Jadi tahapan apa yang kombinatorial ini adalah untuk membuat senyawa baru gitu ya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi jadi apa namanya kan kalau kita ingat ya di praktikum kimia organik kan kita mau sintesis suatu senyawa itu biasanya kan mencampurkan satu persatu ya misalkan mau membuat sintesis asam salisilat kita mencampurkan ini direaksikan dengan ini dikondisikan pada suhu sekian kayak gitu ya baru nanti terbentuk senyawanya. Nah kalau pada kombinatorial chemistry ini udah dalam skala yang besar gitu. Oke, mungkin kita bisa lihat bareng-bareng ini uh, kalau pakai HP bisa nggak ya? Coba tak share ke KMK-nya, coba kita buka bareng-bareng itu mungkin bisa diberikan gambaran dulu sebelum kita belajar gitu loh. Ya. Is done either by sucking out the liquid under vacuum or pressure. A large pharmaceutical Nah, ini kan molekular biologi ya. Jadi obat sama molekul itu dia bisa fit itu baru bisa memberikan efek terapi gitu ya. Nah ini kombinatorial chemistry ini sudah dilakukan oleh robot gitu. Tuh, jadi sudah otomatis juga satu persatu kita bereaksikan, kita alami hasilnya gitu ya. Jadi ini adalah proses kombinatorial chemistry yang dilakukan oleh industri farmasi. Ini itu tadi nanti dinotes di akhir Glaxo apa? Slide ya kalau nggak ada lagi. CNK itu loh. Nah, jadi sudah ada vessel atau tabung reaksi gitu ya yang sudah dijajar macam-macam. Jadi reagen dan solvennya itu sudah diletakkan di tempatnya gitu ya, dan ini dia nanti secara otomatis secara acak itu dia akan bersintesis dengan macam-macam senyawa yang sudah disiapkan di sini. Nah, untuk apa gambaran yang dilakukan semacam ini, jadi ini tidak ada apa namanya senyawanya yang mau direaksikan dia ditambahi dengan pelarutnya, kemudian dengan tekanan nitrogen itu divakum, jadi pelarutnya dihilangkan, akhirnya senyawa itu akan berkaitan dengan yang reaktan yang dililitkan begitu ya. Nah, jadi pada kombinator chemistry ini prosesnya sudah otomatis, mulai dari pencampuran reaktan, kemudian mixing ya, campur jadi satu di alatnya itu, dan juga sampai nanti di apa namanya diuapkan tadi pelarutnya sampai diperoleh senyawa yang baru. Ya, sampai diperoleh senyawa baru. Nah, untuk metodenya ini nanti solid phase chemistry. Jadi ini yang solid phase nanti kita bahas ya. Jadi itu ada penambatan dengan resin. Jadi itu di medianya itu dikasih resin dulu sampai dia itu memadat gitu ya. Kemudian resinnya ini akan berkaitan dengan
fungsi rumus fungsi ya, kemudian dia akan apa namanya, bergabung dengan struktur yang lain sampai dia terbentuk senyawa yang baru. Nah kemudian ini nanti dia bisa bentuknya itu bisa dilepas atau bisa dipakai lagi, dan struktur yang dipisahkan tadi menjadi struktur yang baru. Ya ini dia sudah terbentuk ya. These can be sent off for chemical analysis and biological testing, still notwithstanding 96 row plates, accepted by all the instruments. Many compounds being prepared by condensed Salah satu metode di solid phase itu salah satunya ini paralel sintesis. Jadi di paralel sintesis ini mereaksikan banyak jumlah gitu ya, jumlah senyawa untuk dilakukan sintesis secara bersamaan. Parallel synthesis can replicate all the techniques that are possible using conventional apparatus with ground glass joint. Nah ini ya proses stirring, jadi biar semakin bersatu gitu ya struktur organik yang ada di senyawa itu, kemudian sudah kelapis sampai diuapkan kelapisnya tadi, sampai nanti dia akan diperoleh senyawa dalam Final stage, battery manufacture, is the pilot of these up to 100 germs can be made. The whole process of discovering the drug, developing it into a medicine, typically takes 10 years, costs up to 450 million pounds. Nah ini ya Bertus Midland. Jadi itu tadi proses dari Bertus Midland. Jadi kita lanjutkan ke sini. Jadi tadi ya secara apa namanya gambarannya jadi ya, secara visual gambarannya proses kombinatorial chemistry. Jadi memang sudah dilakukan secara otomatis menggunakan mesin gitu ya. Dan ini apa keuntungan dari kombinatorial chemistry? Ya tentunya dalam waktu singkat kita bisa mensintesis banyak senyawa-senyawa baru, kemudian kita buka khasiatnya gitu ya. Jadi secara prinsipnya kombinatorial chemistry ini semacam ini. Jadi kalau yang ini itu yang konvensional ya, senyawa A ditambah senyawa B menjadi senyawa A B, kayak reaksi kimia kita belajar kimia dasar itu kan ada ya, nanti produknya apa, reaksinya apa. Nah ini yang konvensional, sedangkan yang ini yang sudah pakai metode kombinatorial chemistry. Jadi A1A-nya ada banyak, kemudian direaksikan dengan senyawa B1 itu nanti dia kayak di apa ya, silang-silang gitu ya. Kalau di soal matematika ini masuk apa ya, peluang gitu ya kayaknya ya. Biasanya kan soal SNMPTN banyak ya yang tingkat kesulitan kayak gini. Nanti berapa jumlah campuran yang terjadi ya itu loh. Nah itu mungkin juga menggunakan dari ini apa ya istilahnya, peluang atau ya materi matematikanya itu saya juga. Nah itu jadi kayak acak gitu. Misalkan ini ada senyawa A1, A2 sampai A3 ya. Dan senyawa B ini juga begitu. Jadi kan nanti dia ini akan acak. A1 bereaksi dengan B1, A1 bereaksi dengan B2, A1 bereaksi dengan B3 gitu. Jadi dari ketiga komponen ini akan didapatkan berapa? 3 maka 3 gitu ya. 27 campuran. Dan itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah ini untuk skema atau tahapan dalam proses material atau penemuan obat gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan terapeutik targetnya itu apa. Misalnya kayak antibiotik, mekanisme aktifnya itu apa? Dia menyerang di misalkan untuk menghasilkan sel bakteri gitu ya. Nah itu
zat yang bergantian unik itu apa? Kita cari sampai ke zatnya gitu kan. Nah itu kan bisa pakai molekular bukti gitu kan ya. Kemudian habis itu kita tentukan eh, komponen utama atau leadnya itu yang memiliki aktif terapi itu apa. Nah ini bisa kita lakukan pada tahap lead discovery sama lead optimization ini menggunakan combinatorial chemistry ini. Jadi kita bisa sampai nanti itu membuat bank data gitu kan ya, kayak PBB gitu ya. Jadi kayak membuat bank data bahwa senyawa ini direaksikan ini menjadi ini gitu. Tapi sudah secara otomatis ya, computerized. Sehingga nanti diperoleh calon kandidat sebagai obat yang baru gitu ya. Kemudian nanti dilakukan uji yang macam-macam baru bisa kemudian nanti dikatakan sebagai obat yang baru. Ya, jadi pada kombinator chemistry ini ada dua fase. Yang pertama adalah membuat library tadi. Library-nya apa? Library ini mendata tentang apa hasil reaksi dari senyawa A dengan senyawa B, ini hasilnya apa gitu. Ya itu kemudian di database-kan gitu. Jadi saat ketika kita ingin merecall kembali itu ada data yang menunjukkan tentang sintesis sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan mencari aktif kompon. Jadi kita mencari mana yang memiliki efek terapi gitu ya, aktif sebagai bahan aktif itu di komponen yang mana atau di senyawa yang mana. Kan tadi sudah langsung banyak ya, dapat banyak. Nah itu nanti mungkin kita bisa dengan melakukan dogging gitu ya, dengan parameter-parameter tertentu. Oh ini ternyata dia memenuhi nih, dia berarti memiliki efek terapi yang cocok gitu. Jadi dari banyak kompon yang sudah dihasilkan tadi kemudian diujikan, mungkin ya nggak langsung di vitro ya paling ya secara komputerized dulu pakai molekular bikin, baru nanti diperoleh senyawa yang diduga dia ini bisa memiliki efek terapi sebagai ini ya. Nah ini untuk perbandingan antara sintesis tradisional atau konvensional dengan kombinatorial sintesis. Jadi kalau pada konvensional itu dia hanya satu kompon yang bisa disintesis pada satu waktu gitu ya. Kita kan harus ngamatin dulu setelah dicampur atau dikondisikan pada suhu sekian, kita harus mengamati dulu bagaimana ininya ya, hasilnya apa. Tapi kalau dengan kombinatorial tadi dia langsung bisa memperoleh banyak senyawa pada satu waktu. Dan yang konvensional tentu butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau yang kombinatorial ini waktunya yang konvensional ini lebih mahal ya, karena kan satu senyawa disintesisnya dalam proses yang lama gitu kan, butuh reagen yang banyak. Tapi kalau yang kombinatorial sintesis tadi ini lebih murah ya, karena langsung butuh sedikit-sedikit, sekali running langsung dapat banyak. Ya ini slow ya ini lebih cepat. Oke, jadi basic konsepnya dari kombinatorial chemistry itu tadi, jadi sintesis senyawa yang bersamaan gitu ya, dan ini polanya itu semacam ini. Jadi misalkan di sini ada senyawa A1, A2, A3 gitu ya, kemudian dia direaksikan dengan reagen apa ya, misalkan B gitu ya, kemudian ada C, jadi dia langsung jadi banyak. Sekali running itu bisa langsung dapat banyak senyawa yang didapat dari sintesis gitu ya. Lalu skemanya itu semacam ini. Jadi A-nya sama B-nya sama D-nya, A2 sama B1 sama B1, A3 sama B1 sama B2. Berarti kan gitu ya, B-nya diganti lagi B1, B2, B3 gitu. Jadi langsung bisa menghasilkan banyak senyawa dalam sekali waktu sintesis. Oke. Nah ini di buku fundamental medicinal chemistry yang dikasih oleh CP itu, bukunya belum saya share ya, nanti saya share. Itu dijelaskan bahwa desain dari kombinatorial sintesis ini ada dua. Yang pertama itu yang dia langsung bergabung gitu ya, langsung nambah menjadi oligomer. Jadi polimer itu kan isomer yang bergabung menjadi banyak gitu kan. Nah ini yang pertama itu semacam itu. Jadi akan menggabung. Sedangkan kalau yang kedua
ini dia ada template-nya. Ya, jadi struktur yang baru terbentuk ini kemudian nanti dia menjadi template, nanti dia diikuti lagi kayak gini template-nya gitu ya. Ini yang ini sequential attachment ya, jadi langsung nyambung gitu. Kalau yang B ini yang pakai template tadi menggunakan building block, jadi susunan awal bangunan struktur yang terbentuk pertama itu yang dijadikan sebagai template-nya untuk pengulangan sintesis berikutnya ya. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang ideal ya. Sebuah reaksi itu bisa dilakukan kombinatorial chemistry gitu ya. Reaksi kombinatorial chemistry itu harus memiliki kriteria yang ideal ini. Yang pertama, reaksinya itu harus spesifik. Jadi bisa menghasilkan banyak yield atau apa ya? Rendemen ya. Rendemennya itu banyak, beberapa persen rendemennya yang dihasilkan itu dia banyak. Kemudian hasil reaksinya ini juga bisa digunakan untuk jenis-jenis struktur yang luas gitu ya, atau bahkan yang stereoisomer dia bisa dilakukan reaksi itu bisa. Kemudian harus cocok dengan peralatan yang langsung otomatis tadi ya. Kemudian building block harus bisa ready gitu ya. Jadi kalau sudah terbentuk building blocknya atau susunan awalnya itu dia harus bisa diduplikasi gitu. ready available. Kemudian building block ya, jadi hasil akhir dari final productnya ini harus bisa diutilize atau bisa diutilize ini bisa di-matchkan dengan target ligan gitu ya, sehingga dia itu kan biar bisa memberikan efek terapi itu harus bisa berikatan dengan ligan-ligan tertentu gitu kan. Nah, ini produk akhirnya itu harus bisa berikatan gitu agar bisa memberikan efek terapi tadi. Kemudian harus bisa dideterminasi strukturnya gitu. Pada produk itu harus bisa dikenali, oh strukturnya ini mengandung rumus ini kayak gitu ya. Jadi gitu harus produk akhirnya itu harus bisa dideterminasi struktur yang terkandung itu apa saja. Oke, selanjutnya ini adalah teknik ya. Teknik dari kombinatorial chemistry itu ada dua. Jadi ada yang dalam fase solid ya, dalam padat atau dalam solution gitu. Nah, pada fase solid ini dia apa namanya? Beberapa kriterianya yang tidak ya. Kondisinya kalau pada kondisi yang solid itu reagennya itu dapat digunakan secara berlebihan gitu agar reaksinya itu bisa segera komplit gitu ya, bisa segera selesai. Tapi kalau yang pada lautan itu reagen tidak bisa dilakukan secara berlebihan gitu. Jadi ya cukup sedikit gitu ya, karena pada lautan itu teknik purifikasinya atau pemurniannya itu jauh lebih sulit dibandingkan pada yang solid phase. Jadi kalau yang solid phase itu dia banyak reagen yang digunakan itu pemurniannya itu lebih mudah gitu dibandingkan pada yang aqueous atau yang in solution. Ya, kalau yang di padatan purification is easy. Ya, cukup dengan dibasuh begitu ya, atau itu bisa bisa didapatkan senyawa yang sudah murni. Kalau yang pada lautan itu lumayan susah. Pada yang solid ini juga otomatisasinya tadi juga mudah ya. Jadi kan tadi pakai resin. Kalau yang solid ini pokoknya basicnya itu punya resin. Resinnya itu kan tadi padat bentuknya. Nah, itu dia bisa dilakukan otomatisasi gitu, lebih mudah. Sedangkan kalau pada yang solution itu lebih susah. Ya. Cuman kalau pada yang solid itu reaksi yang cocok itu hanya sedikit. Tapi kalau yang di solution itu reaksi yang bisa cocok itu lebih banyak. Karena kan pada kondisi air itu lebih mudah ya untuk zat bereaksi itu daripada dalam bentuk padatan gitu kan. Karena kalau pada bentuk air itu kan molekul-molekul itu sudah terdispersi kan di dalam larutannya, pelarutnya. Jadi kalau yang pada solid ini pure reaction, jadi hanya sedikit.
Ya, kalau solid support ini scale up-nya itu relatif ekspensif, kalau pada information ini inexpensive ya. Kalau yang di intelligence scale up itu jadi kalau yang solid ini dia thinker gitulah, butuh fungsi yang sebagai pengikatnya tadi. Oke, ini yang solid ya, atau yang padat ya, dalam fase padat itu. Jadi metode ini ditemukan oleh Mary Felton ya. Kemudian yang tadi gambarnya tadi, jadi kan tadi kayak masukkan resin gitu. Jadi resin ini sebagai bahan apa ya? Sebagai resin ini ya awalan gitu ya, sebagai pengikat gitu, pengikat yang lingkar ini ya. Jadi sebelum bisa digabungkan tuh harus attach dulu sama resin gitu ya. Nah, resin. Oke, resin, kemudian nanti dia berikatan dengan linker dan fungsional grup, kemudian sintesis senyawa-senyawa yang direaksikan tadi dia akan berikatan dengan sini, dengan fungsional grup yang di sini. Ini yang gambarnya yang tadi. Jadi di awal diinjek dulu reaksinya gitu ya, dan dia nanti akan bereaksi dengan reagen atau yang akan di sintetis bersama reagen itu. Oke. Nah, ini contoh dari mixer menggunakan TFA atau trifluoroethylene ya. Nah, ini TFA ini pertama ini ada reaksinya dulu ya, kemudian dia direaksikan pada multi karboksilat gitu ya, kemudian dia akan menghasilkan final product. Nah, ini secara struktur ya kalau terjadi reaksi gitu. Nah, ini kan makanya dia beda-beda ya, ada pakai asam karboksilat, ada pakai apa namanya, alkohol gitu ya, pada pakai amina gitu, karena itu tadi. Jadi kondisinya tadi kan bisa di setting beda-beda itu, artinya final produknya yang dihasilkan pun juga beda-beda. Nah, nanti yang bulat ini kan dia resin. Nah, resinnya ini dia bisa di reuse, jadi dia bisa dilepaskan kemudian bisa dipakai lagi resinnya ini. Jadi apa ya, pondasinya ya, mungkin kalau kita bisa menganalogikan sebuah rumah itu mungkin resin ini kayak pondasi atau kacepannya gitu ya, biar dia bisa melakukan fondasi selanjutnya. Ya, ini jadi pada kombinatorial chemistry pada bentuk padat atau pada solid phase, fase padat itu dimulai dengan attach atau mengikatkan gitu ya senyawa pada resin base tadi, resin base. Kemudian reagen ditambahkan ke dalam larutannya gitu ya. Yang tadi yang ada stirring, mixing di gambar video tadi bisa dilihat lagi nanti ya. Nah, kemudian dan hasil produknya itu dapat diisolasi dengan filtrasi atau penyaringan yang sederhana ya. Dia bisa reagen yang berbeda itu bisa dibikin dengan senyawa yang cocok ya, misalkan pakai asap apa gitu sampai diperoleh hasil produknya yang berbeda. Nah, pada solid phase ini dia ada metode paralel sintesis ya, paralel sintesis dan yang kedua nanti ada yang namanya split mix method atau Furka method ya kalau di sini. Jadi itu saya tadi baca beberapa literatur itu istilahnya tuh beda-beda. Kalau di bukunya siapa namanya tadi yang saya pakai itu dia kan Barrett Maxwell ya, itu dia metodenya itu yang paralel sintesis sama Furka method gitu. Tapi kalau di yang lain misalkan di jurnal-jurnal itu dia nyebutnya split and mix method gitu. Kemudian ada lagi
di apa namanya di video saya dapatkan itu isinya itu sama, tapi dia istilahnya beda. Istilahnya itu dia nyebutnya kombinatorial sintesis. Nanti kita ada videonya juga yang menceritakan tentang perbedaan dari paralel sintesis dan kombinatorial sintesis atau yang full-mix atau split and mix method ya. Yang pertama ini yang paralel sintesis. Jadi ini reaksinya ini dilakukan secara waktu yang bersama gitu ya, di vessel yang berbeda. Kalau nggak salah itu gitu, bedanya dia sama yang suka ya. Jadi kalau yang ini itu reagen sama sama yang ingin direaksikan itu dia dalam dalam plate yang berbeda. Reagen di dalam plate yang plus status reagen. Nah ini untuk apa namanya peralatan yang digunakan ya. Jadi ini nanti reagen atau speed dan reagennya jadi kayak reagennya itu nanti ditaruh di yang sini, kemudian nanti di sini ini apa namanya yang akan direaksikan itu plate yang berbeda. Nah ini contohnya untuk pembuatan data ini ya. Jadi dia menggunakan metode paralel sintesis. Jadi di sini ada resumenya, dia direaksikan gitu ya dengan senyawa yang sudah di-linkkan, kemudian ditambahkan piperidin begitu ya, menghasilkan senyawa baru ini. Sampai nanti ini yang terakhir itu dia dikondisikan panas dan juga ditambahkan reagen HCl, kemudian diperoleh senyawa hidratolin gitu. Nah ini dalam proses pembuatan hidratolin ini kan banyak senyawa-senyawa baru yang dihasilkan gitu ya. Kemudian nanti dia akan di tadi tuh lead optimization gitu. Jadi bahan aktif yang mana yang kira-kira memberikan efek terapi gitu. Sampai ini nanti diperolehnya yang hidratolin. Jadi dalam plate-nya tadi ya, ini ada senyawa 1, 2, 3 gitu kan. Yang ini juga ada reagennya yang diinginkan. Jadi dia dalam sekali running itu dia bisa menghasilkan ini hindantoin Z 1 sampai Z 96. Nah ini dia kan bisa menjadi sebuah pustaka gitu ya, yang menyimpan data misalkan reaksinya senyawa A direaksikan dengan reagen yang nomor 1 dia jadi apa gitu ya, tentunya dengan struktur kimia yang berbeda-beda karena yang direaksikan tadi berbeda ya. Ya yang selanjutnya ini yang vulkanik and split teknik. Nah kalau yang vulkanik ini bedanya yang berdasar dengan yang tadi paralel itu, kalau yang vulkanik ini dia lebih biasanya digunakan untuk mencari database yang jumlahnya lebih besar dibandingkan yang tadi. Karena pada vulkanik ini dia sudah digabungkan. Nanti gabungannya ini di-split atau dipisahkan terus digabungkan lagi gitu. Jadi hasil produknya itu lebih banyak dibandingkan yang tadi yang paralel gitu ya, vulkanik and split ya. Jadi it may use membuat thousand atau semua hundred kombinasi. Jadi dia bisa membuat data pustaka atau data yang dihasilkan dari sintesis itu dalam pustaka yang besar gitu ya. Jadi walaupun yang dihasilkan itu bisa berbeda dengan
yang dilakukan oleh aduksi. Oke, nah ini ya untuk prosesnya kalau yang split ya, Purka method itu dia pertamanya resin B direaksikan dengan senyawa A, B, C gitu ya. Kemudian potongannya ini kan tadi sudah A, B, C gitu ya. Itu dia dicampur, kemudian dia dipotong, direaksikan dengan senyawa yang lain gitu sampai nanti dia akan terkombinasi dalam 3 posisi. Kalau yang tadi itu kan karena langsung gabung-gabung gitu ya, nggak ada proses splitnya. Kalau yang di ini tuh jadi gabung 2 senyawa, split, direaksikan dengan senyawa yang baru. Jadi database yang diperoleh pada mix and split method ini jauh lebih banyak gitu ya. Nah, bedanya itu ini ada combine, mix and split. Nah, kemudian pada kelebihan lagi pada Purka method ini ya, jadi dia tidak sama dengan pada parameter sintesis tadi. Pada Purka ini dia bisa di-tracing gitu ya. Di-tracing sintesis yang sudah terjadi ini menghasilkan apa saja gitu. Karena pada Purka ini dia akan mengalami yang namanya pemindaian datanya itu ya, nanti ada yang namanya encoding method gitu. Jadi penamaan hasil sintesisnya itu, jadi kayak dikasih nama apa gitu, jadi dia bisa dilacak tuh nanti reaksi yang pertama, reaksi ini sama ini menghasilkan apa ya gitu, dia bisa dilacak ya. Ya, jadi encoding method ini adalah untuk memberikan kode pada hasil sintesis yang dihasilkan gitu. Nah, nanti ada metodenya ya untuk memberikan kodenya ini tadi. Kemudian pada hasil Purka mix ini dia akan menghasilkan senyawa yang bisa diidentifikasi begitu ya, atau bisa diidentifikasi strukturnya gitu, menggunakan NMN, ya, MS, HPLC dan MISI. Jadi bisa sampai dideteksi senyawa-senyawanya apa. Kalau yang di apa ini tadi Purka metode ya. Nah ini penjelasannya ya. Jadi ini combinatorial synthesis dari yang ini yang kata saya tadi. Combinatorial synthesis yang dijelaskan di sini itu hampir sama dengan yang Purka mix and split ya. Nah ini jadi pertama ada beberapa komponen, kemudian dia saling digabungkan gitu ya. Nah ini misalkan dia itu disintesis dengan asam amino gitu. Ya, akan disintesis dengan asam amino. Sehingga di sini pertama akan dicampur dulu ya, misalkan tadi resin bit yang bergabung dengan apa namanya senyawa yang lain, dia akan dicampur ya, dicampur, kemudian akan dihasilkan split, dibagi-bagi ya, dibagi-bagi campurannya tadi dibagi-bagi gitu ya. Kemudian dia akan direaksikan dengan senyawa yang baru lagi, reaksinya baru lagi. Jadi prosesnya kalau pada yang di sini pertamanya dicampur, habis itu di-split gitu ya, dibagi-bagi. Jadi awalnya maksudnya ini ya, 3 itu senyawa, 3 senyawa ini digunakan gitu ya. Jadi 3 senyawa kemudian dia akan digabungkan, dia akan menjadi tadi. Jadi dia kayak pangkat ya, 3 pangkat 1. Kalau misalkan ada 4 ya berarti 3 pangkat 4 gitu, 1 senyawa baru.
Nah ini yang paralel sintesis, jadi beda metode nih ya. Kalau yang paralel sintesis tadi kan ya di vessel yang berbeda, jadi reaksi itu dilakukan pada wadah-wadah yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini jadi ini digabungkan sama ini, digabungkan sama ini, dia langsung jadi senyawa kan. Ini yang paralel sintesis untuk ininya. Nah ya, kemudian wash your feet off, jadi maksudnya cuci tadi, dihilangkan apa namanya resinnya tadi sebagai pengikatnya tadi dihilangkan sehingga yang ini adalah senyawa baru ya AABC. Nah ini perbedaan antara kombinatorial sintesis atau di PPT saya yang saya tulis itu adalah Furka method ya. Furka method itu yang kombinatorial sintesis sama yang paralel sintesis. Betul-betul ini. Paling dulu-dulunya sebelum saya guys ya. Oke nanti coba saya kasih linknya aja ya. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau pada kombinatorial sintesis tadi ada proses apa? Mix and split gitu ya. Jadi senyawanya yang jadi di split dan direaksikan lagi. Kalau yang pada paralel sintesis itu dia dilakukan pada vessel yang berbeda. Jadi senyawa itu nyampur ini sampai ketemu senyawa baru. Kemudian nanti resinnya dicuci. Nah kemudian bedanya lagi kalau pada kombinatorial sintesis ini akan menghasilkan data pustaka hasil sintesis itu yang lebih besar. Karena kan dia pecahannya direaksikan lagi gitu ya. Ini. Nah ya. Dibandingkan dengan konvensional sebenarnya paralel sama kombinatorial sintesis ini dia akan menghasilkan banyak gitu ya komponen yang sama gitu. Kemudian dia dapat dilakukan secara otomatis ya. Kalau yang ini tuh artinya dia sama-sama. Kombinatorial dia juga bisa otomatis, paralel juga bisa gitu ya. Cuma bedanya ini, kalau yang kombinatorial atau yang Furka method itu dia bisa menghasilkan pustaka yang besar. Sedangkan kalau yang paralel itu yang small, ya. Oke, ya. Nah ini bedanya lagi di vesselnya atau tempatnya tadi. Kalau pada kombinatorial itu dia bisa dilakukan pada suatu vesselnya itu di vessel yang sama. Sedangkan kalau yang paralel tadi di different vessel, tempat reaksinya atau tampung reaksinya mungkin ya. Tampung reaksinya itu di wadah yang berbeda-beda kalau yang paralel. Kalau yang kombinatorial itu di vessel yang sama dan dia juga ada metode intensif mix and split. Jadi campur, dipisah lagi, digabungkan lagi gitu ya. Jadi datanya jadi lebih besar. Oke. Itu tadi ya. Jadi metode kombinatorial chemistry itu ada dua metode. Yang pertama pada fase solid ya. Yang kedua pada fase Solution. Nah yang solid ini ada dua juga ya. Yang pertama paralel sintesis, yang kedua Bukan. ya metode atau kombinatorial sintesis ya. Nah sekarang ini yang encoding method. Jadi yang untuk nah ini ya ini digunakan untuk yang untuk mengembangkan dan menyimpan histori atau sejarah reaksi yang sudah terjadi begitu ya. Yang digunakan pada metode ini Furka mix and split teknik. Jadi pengkodeannya itu ada 3 ya. Kalau di sini dijelaskan yang pertama itu dengan menambahkan bahan kimia sebagai tagnya atau sebagai penamaannya itu ya dengan menambahkan bahan kimia. Jadi pada sequential chemical technique ini menggunakan kompon yang dia digunakan sebagai tagnya atau penamaannya sebagai kode dalam setiap tahapan sintesis gitu ya. Contohnya ya ini kalau pada
building block A itu komponennya itu R ya, building block atau senyawa. Building block itu kan bangunan yang atau apa ya, kalau dia ini kan bangunan dia, tapi itu maksudnya senyawa yang sudah terikat pada listernya, itu senyawa baru. Atau misalkan kayak ini lah, kayak DNA sequencing gitu kan, ada apa kan TU kayak gitu loh, jadi kayak berhubungan gitu kan, saling menyambung gitu ya. Nah ini dia dalam library atau dalam pustakanya itu dia tutupannya itu kode-kode semacam ini. Nah artinya kalau kodenya ini artinya dia itu komponennya atau senyawanya itu ini kandungnya itu gitu. Jadi kayak menambahkan bahan kimia tertentu untuk tag atau mengencoding hasil dari reaksi gitu ya, atau hasil dari sintesis. Jadi analisis tekniknya ini harus cepat dan akurat gitu ya. Jadi kodenya itu harus selalu apa namanya konsisten gitu ya, jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah kan nanti dia interpretasi datanya itu juga berubah gitu, maksud namanya yang kan jadi beda. Harus konsisten ya, harus akurat. Nah, contohnya ya pada jadi kombinasi dan sintesis ini kan bisa untuk macam-macam ya, nggak hanya untuk senyawa kimia aja, tapi dia juga bisa untuk peptida gitu ya. Peptida itu kan dia menggunakan nama-nama asam amino kan, biasanya peptida itu kan. Jadi dia bisa ini sim, metionin gitu ya, dia namanya itu, terus kodenya itu macam ini CA, CA3 gitu kan, kayak iya sequencing DNA kan dia pakai kode-kode ini. Ini struktur kimianya kayak gini, tapi kalau dia gini kodenya itu ini. Oke, yang kedua, pengkodean yang kedua itu adalah metode steel binary contact system. Jadi ini dengan menambahkan aryl-halida ya ini. Pada setiap building block ya itu diberikan kode untuk menggunakan inner aryl-halida. Nah ini ya, misalnya kayak gini, di tag dengan aryl-halida. Dan ini bisa diamati atau dideterminasi dengan DC, ya. Sehingga nanti bisa determinasi gitu ya, tasnya itu kan nanti ada mixingnya gitu kan. Aryl-halida ya. Yang ketiga ini dengan computerized staging. Computerized staging ini menggunakan silicon chip yang mengikut story pada sintesis. Nah, ini dapat dikode dengan radio signal ya dari binary code. Ini lebih canggih lagi ya. Penjelasannya di MP itu juga cuma gini aja gitu, gak dijelasin lebih jelas. Kemudian kombinatorial sintesis. Nah ini yang kedua ya. Jadi metode kombinatorial sintesis yang kedua yaitu in solution. Tadi kan yang pertama in solid phase gitu ya. Ada dua, tadi ada parallel sintesis sama split and mix method. Nah yang ini kombinatorial sintesis pada larutan. Nah kalau pada larutan ini dia tipikal problemnya itu ya, masalah yang itu adalah untuk memurnikan hasil yang diperoleh gitu ya, untuk menghilangkan impurities yang tidak diinginkan gitu, dari dalam tiap tahap sintesis ini. Ya. Banyak strategi yang digunakan untuk
menggunakan solution chemistry ini. Tapi dia tadi kan lebih murah ya kalau dibandingkan dengan yang solid phase tadi. Jadi setiap metode itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tergantung juga kemampuan kita atau ya tergantung yang mau diinginkannya seperti apa dia. Kalau mahal atau kan ada dananya kan juga nggak apa-apa. Nah, ini contohnya step contoh aplikasi dari metode combinatorial solution ini misalnya dengan mereaksikan 5 HCl ya, sulfurid ya dalam 10 amina. Jadi A-nya ini adalah acid fluoridnya direaksikan dengan B, B-nya ini adalah amina tadi ya, aminanya kan ada 10 gitu ya. Jadi A1 ada yang mana sih kan secara desainnya tadi itu kan hampir sama ya, satu senyawa A1 dengan B1 itu hampir sama, cuman bedanya kalau in solution ini dilakukan pada kondisi atau fase larutan ya, tapi untuk kondisi ininya sama. Jadi misalkan campuran yang pertama ini mengandung kemungkinan A1 sampai B ya. Nah yang ini, nah dari ceritanya HCl di sintesis dengan aminan base. Oke, selanjutnya tadi di proses dari in solution itu nanti dia ada satu tahap lagi yaitu tahap screening and reconstruction gitu ya. Nah, screening jadi library yang atau kesuksesan dari sebuah data itu tergantung tidak hanya dari produk yang dihasilkan, gitu, tapi juga produk yang sudah di screening dengan efektif gitu ya. Jadi jadi tidak berguna menggunakan kombinatorial library, tapi datanya itu tidak bisa di screening gitu. Jadi intinya screening ini adalah sebuah step yang penting juga untuk dilakukan dalam tahapan kombinatorial chemistry ini ya. Jadi tujuan dari metode sintesis screening ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa aktif dari pustaka senyawa yang kompleks. Jadi untuk mengetahui apa senyawa aktifnya itu. Langkah-langkahnya ya, ini saya nggak ada belum saya tambahkan. Jadi untuk langkah-langkah dari screening itu yang pertama adalah pembuatan pustaka senyawa. Jadi tadi ya senyawa tadi dia dilakukan sintesis gitu kan. Kemudian habis diperoleh pustaka senyawa tadi ya, kan tadi nanti akan dihasilkan senyawa kayak tadi ya, misalnya ini pustaka senyawa itu misalnya semacam ini, nah kayak ini. Nah ini ini kan ceritanya tadi membuat apa tadi, asam amino apa ya tadi, asam hidroklorat gitu kan. Dalam satu reaksi dia itu bisa menghasilkan 96 senyawa hidantoin gitu ya, hidantoin. Nah ini kan dia ini sebagai data pustakanya ya, atau pustaka senyawa tadi. Nah kemudian setelah diperoleh pustaka semacam ini, kemudian dilakukan yang kedua yaitu screening atau pengujian aktivitas gitu ya, menetapkan uji biologi atau kimia untuk menilai aktivitas setiap campuran senyawa. Ini mungkin bisa menggunakan metode molekular tadi yang saya ya, kan senyawa ini docking dengan
dan apa gitu, apakah dia cocok apa enggak itu di screening lagi gitu ya, sampai diperoleh nanti senyawa mana yang aktif gitu ya. Nah itu proses screening. Jadi setelah diperoleh pustaka, nah pustaka ini kan proses apa ini? Proses kombinatorial sintesisnya kan. Jadi sampai diperoleh banyak pustaka senyawa ini. Kemudian dilakukan screening untuk menentukan senyawa mana yang bisa memberikan efek terapi. Gitu. Kemudian diidentifikasi ya, menentukan campuran mana yang menunjukkan aktivitas yang diinginkan. Mungkin identifikasi ini bisa kita lebih detail ya, pelajari bentuknya apa gitu ya. Nah, screening itu adalah rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini untuk mengidentifikasi senyawa aktif mana yang paling aktif, atau mengidentifikasi senyawa yang paling aktif di dalam pustaka itu gitu ya. Oh iya ya, jadi kan tahapannya tadi ada 3. Yang pertama pembentukan senyawa tadi, pustaka senyawa tadi itu adalah kombinatorial chemistry-nya. Kemudian screening itu dilakukan untuk menguji dulu mana yang memiliki khasiat atau efek terapi. Nah kalau yang dekonstruksi ini untuk mengidentifikasi, jadi yang mana senyawa yang paling memiliki senyawa aktif gitu ya di dalam pustaka itu. Jadi ada 3 step tadi ya. Yang pertama kombinatorial chemistry-nya untuk menentukan senyawanya tadi, pustaka senyawa, kemudian screening, kemudian yang terakhir adalah identifikasi ya, untuk mengidentifikasi senyawa spesifik dalam campuran itu tadi. Ya gitu ya. Itu untuk kombinatorial chemistry ini. Jadi nanti belajar mandirinya biar kalian lebih paham, nanti lagi baca ini bukunya ini kayak gini. Ini nanti ada semua kok ya, misalkan kayak gini tadi, apa basicnya gitu kan, kombinatorial chemistry apa, kriterianya apa, dan juga ya tadi ada kalian bahasan ini ya. Kemudian ini tugasnya nanti cukup kalian tulis saja di buku kalian, itu nanti pengumpulannya kan bahan-bahan belajar juga. Oke, yaitu materi kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita review dulu ya tentang apa yang dimaksud dengan kombinatorial chemistry. Jadi kombinatorial chemistry ini adalah suatu metode yang dilakukan untuk bisa mendeteksi sebanyak senyawa dalam satu waktu gitu ya, lebih otomatis atau komputerisasi gitu dengan apa namanya, bantuan robot atau juga teknologi yang sudah canggih gitu ya. Kemudian untuk balik ya, prinsip dari kombinatorial chemistry itu ya satu senyawa direaksikan dengan banyak gitu ya, A, B, satu dua itu simultan gitu, artinya secara bersamaan ya. Sehingga nanti hasilnya yang dihasilkan tuh misalkan reagennya 3, senyawanya 3, berarti 3 tambah 3 berarti ada 27 senyawa baru yang dihasilkan. Kalau reagennya ada 4, berarti 3 tambah 4 ada 81 gitu ya reagennya ya, atau senyawa baru yang dihasilkan. Nah untuk metodenya, teknik dalam kombinatorial chemistry ini ada 2, yaitu ada yang solid phase sama yang aqueous phase. Yang solid phase ini dilakukan pada fase padat. Ini ada 2 metode juga. Yang pertama ada apa tadi? Ya, paralel ya. Sama Fursa method atau split and mixed ya. Tapi di video tadi namanya kombinatorial synthesis. Jadi beda-beda gitu. Misalkan nanti kalian baca jurnal ya. Misalkan kalian baca jurnal itu, ini kok judulnya kombinatorial chemistry gitu. Setelah dibaca kombinatorial synthesis, ternyata setelah dibaca itu maksudnya sama kayak yang mix and split method gitu ya. Jadi istilahnya itu beda-beda tergantung dari literatur yang dipakai, tapi intinya itu sama ya. Apa yang perbedaan mendasar antara
parallel sintesis sama yang Furka method tadi. Ada combine, mix and split, dan kombinasi. Ya, data yang dihasilkan pada Furka method ini lebih besar karena dia ada proses apa? Ya, jadi digabung dan di-split direaksikan lagi gitu ya. Jadi data yang dihasilkan itu lebih besar. Sedangkan kalau yang paralel ya langsung ya, pesolnya itu beda-beda. Jadi dia langsung begini direaksikan mungkin sampai nanti diperoleh lagi gitu. Ya. Itu ada paralel sama Furka mix. Nah, kemudian untuk encoding tadi ya, jadi pada Furka ini kan dia datanya sangat banyak ya, jadi untuk bisa meng-tracking history dari terjadinya sintesis itu kita perlu melakukan encoding atau pemberian nama ya, taggingnya itu apa. Nah itu dengan cara apa tadi, ada dengan penambahan sequencing chemical ya, penambahan kimia pada hasil produknya yang dihasilkan, kemudian juga ada DNA juga tadi ya, yang polypeptide tadi. Kemudian yang ketiga itu dengan penambahan arin ya, amida, istilahnya apa tadi ya? Til biner ya. Oke, apa lagi ya? Komputeristik. Mungkin itu ya, ada yang didiskusikan. Saya juga baru belajar gitu, jadi mungkin kita sambil melengkapi ya, nanti bisa dibaca-baca lagi bukunya saya. Dan ada edisinya, sudah 11. Oke, mungkin ada yang didiskusikan, bisa kita ada 2 materi lagi ya. Oke, itu ya. Semoga ini bisa boleh? Ya, memang dari situ. Review dari itu ya. Ya, referensinya dari situ. Deadline-nya yang di depan lah, ini kan habis ini dikerjain juga bisa. Kan waktunya kita sampai jam 9.40 ya, jadi mungkin belajar mandiri ya. Deadline-nya bisa. Nah, nanti ya, Mbak. Apa maksudnya? Mbak ini setiap mau di maksudnya ya tadi mix and split tadi di mix berdasarkan apa? Ini kan kalau kombinator chemistry ini kan dia bisa untuk senyawa organik, peptida gitu. Jadi ya tergantung apa ya, kebutuhannya itu. Misalkan mau dihasilkan dalam data yang banyak gitu ya. Misalkan hipotesisnya itu misalkan pada senyawa yang ini direaksikan dengan ini tuh efeknya semacam ini gitu. Jadi sesuai kebutuhan, misalkan dia kepengennya mau di split and mix ya berdasarkan itu, berdasarkan kebutuhan yang ingin dicari gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita sebagai peneliti itu kan harus meningkatkan curiosity-nya ya, atau rasa ingin tahunya kan gitu. Jadi aslinya ya pakai yang UKM tadi, karena senyawa yang dihasilkan itu kan lebih banyak gitu. Jadi mungkin tergantung kebutuhannya lah ya. Misalnya kalau misalkan ingin untuk komersil, misalkan untuk cukup sedikit data yang diperoleh ya bisa pakai yang itu tadi gitu ya. Kalau misalkan untuk penelitian, biasanya kan kalau untuk peneliti itu lebih kurius ya, maksudnya mencari tahu apa yang lebih detail gitu, bisa pakai bukan. Dan juga masing-masing ini tadi kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Misalkan kalau yang di Purka atau di paralel itu dia pakai vessel yang banyak gitu kan. Jadi
tergantung kebutuhannya aku sih, mungkin seperti itu ya. Makanya coba nanti bisa baca-baca ini ya, kayak bagaimana penelitian biasanya sintesis yang digunakan itu pakai yang metode apa. Menurut saya pribadi untuk di sini ya, mungkin karena pengetahuan saya masih belum cukup banyak gitu ya, maksudnya di Indonesia ini masih belum bisa nemu gitu yang secara pembelajaran chemistry kayak gimana itu belum pernah gitu. Waktu saya S2 itu juga belum ada gitu ya. Ya mungkin masih belum ini ya, atau saya yang belum tahu gitu. Biasanya mungkin diaplikasikan di industri itu kan dia memang banyak ya untuk mendevelop obat-obat baru-baru gitu kan. Kalau di industri mungkin sudah diaplikasikan, tapi kalau dalam tahap penelitian ini sejauh ini saya masih belum banyak tahu gitu. Mungkin gitu. Ya. Nanti untuk kajiannya itu kan kita UAS ya, materi UAS ada 4 metode ini. Mungkin MCQ aja kali ya. Nanti tapi kalau MCQ ini nyaat nilainya itu susah kan. Kalau misalkan nggak MCQ itu kan pokoknya dijawab itu misalnya ini tak kayak nilai gitu kan. Kalau MCQ itu kan sudah paten ya, misalkan jawaban salah ya udah 0 gitu. Kalau jawaban benar soalnya 25 gitu. Jadi nanti kalau semakin banyak yang salah ya semakin 0. Tapi kalau yang esai itu dia kan masih bisa kadang itu soalnya ditulis ulang itu kita kasih nilai gitu ya. Kasihan mungkin dia bingung ya, inspirasi ditulis ulang soalnya tak kasih nilai. Nah cuman itu ya, kalau esai itu koreksinya itu ya, kalau MTQ kan enak koreksinya langsung ABBB gitu ya, apa gitu gampang. Kalau yang esai sampai sekarang saya koreksinya kimia organik itu belum selesai deh Masya Allah ya. Gitu wacananya tahun semester depan mau nambah lagi mahasiswanya Masya Allah ya. Wacananya. Ya, berarti akhirnya juga nambah ya. Itu ya, di silakan belajar mandiri ya tadi soal kalian di